Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzia Okwirasari, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Medan. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Sibinjung. Selamat siang Ibu, maaf saya mengganggu waktunya. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan dari Universitas Negeri Medan. Di sini saya ada mendapatkan tugas tentang eksplorasi penyebab masalah, yaitu rendahnya minat belajar siswa sehingga hasil belajar siswa itu tidak maksimal. Jadi saya di sini bermaksud untuk mewawancarai Ibu mengenai masalah-masalah yang ada pada siswa kita. Masalah yang saya identifikasi yang pertama itu tentang pedagogi Ibu. Nah, menurut Ibu, apa saja faktor penyebab rendahnya minat belajar siswa kita? Terima kasih Bu Ezin. Nah, kalau menurut Ibu, faktor penyebab menurunnya minat siswa dalam belajar, yang pertama itu sangat pengaruh sekali media sosial. Yang kedua, banyaknya hiburan di tempat lain yang dia temui. Oke, yang kedua itu menurut Ibu bagaimana metode pembelajaran yang disukai oleh siswa sehingga siswa tersebut minat belajarnya menjadi meningkat seperti itu? 10 tahun ke belakang itu masih bisa kita menggunakan metode ceramah, diskusi, atau tanya jawab. Kalau sekarang mereka lebih senang kita hadapkan dengan metode pembelajaran seperti games, audio visual, terus praktek. Ada 3 metode ya Bu, yang pertama games, audio, video, serta praktik langsung sehingga lebih dipahami oleh siswa kita. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, menurut Ibu bagaimana peran media dan teknologi untuk pembelajaran kita di era sekarang ini? Media pembelajaran sekarang di era teknologi itu kalau menurut Ibu, baik di segi siswa maupun seorang pendidik itu bisa membuat inovatif dan kreatif. Nah, kenapa Ibu katakan demikian? Dengan zaman teknologi yang canggih ini kita bisa berinovasi. Misal Ibu sebagai guru, bagaimana membuat PowerPoint atau metode pembelajaran yang menarik bagi siswa. Jadi dengan adanya teknologi ini, zaman digital ini membuat guru, tenaga pendidik maupun anak didik, peserta didik itu membuat inovatif dan kreatif. Oke Ibu, selanjutnya itu masalah yang saya identifikasi itu tentang literasi. Nah, pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, menurut pengalaman Ibu selama ini, mengapa minat baca siswa kita itu sangat rendah? Yang pertama itu lingkungan di mana dia tinggal itu sangat pengaruh sekali. Yang kedua adalah itu pengaruh generasi sekarang adalah generasi serba instan. Dia malas baca. Contoh, dikasih tugas, coba silakan cari biografi orang sukses, langsung buka gadget. Nah, instan dapat. Tapi kalau dia harus ke pustaka, cari bukunya dulu, butuh berjuang dulu. Nah, zaman sekarang anak-anak itu serba instan. 3 adalah generasi sekarang sibuk dengan gadget. Jadi pengaruh gadget ini besar terhadap minat baca mereka itu menurun. Nah, yang terakhir adalah motivasi intrinsik ini yang kurang dari dalam sendiri untuk berkembang wawasannya ini yang kurang. Untuk pertanyaan kedua Bu, menurut Ibu mengapa siswa tersebut lebih tertarik kepada HP daripada bacaan yang tersedia, sedangkan di handphone pun sekarang sudah ada e-book, ada edit digital seperti itu. Kenapa mereka lebih tertariknya ke HP daripada ke buku? Gitu? Oke, yang pertama jawabannya adalah itu mudah sekali didapatkan. Jelas itu mudah didapatkan. Kapanpun tugas diberikan, tinggal buka HP, selesai. Penting ada paket. Kalau zaman Ibu dulu harus ke pustaka negara. Yang kedua, lebih menarik tadi. Nah, yang ketiga, di sela kesibukan ada hiburan tersebut. Mereka merasa kalau di handphone itu langsung mudah diakses, sedangkan buku dia harus bawa yang berat-berat dulu baru bisa baca. Oke. Untuk pertanyaan terakhir ini Bu, menurut Ibu apa usaha yang bisa kita lakukan sebagai guru untuk meningkatkan minat baca siswa kita? Yang pertama, kita selalu di sekolah itu meningkatkan yang namanya program literasi. Atau di 10 menit, 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Itu yang pertama. Yang kedua, kita buatkan di sekolah itu semacam perlombaan menulis. Lomba menuliskah namanya, atau barangkali membuat buku atau sejenisnya.
Yang ketiga, kalau bisa kita tampilkan duta-duta tersebut di ajang-ajang tersebut, kita tampilkan, kita berikan reward. Yang terakhir, kalau menurut Ibu, bagusnya kita adakan kegiatan ekstrakurikuler yang menulis, mading, bikin puisi, bikin buku. Nanti kita reward, kita support. Dan beberapa usaha menurut Ibu yang bisa kita lakukan sebagai guru untuk meningkatkan minat baca siswa ya Bu. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan di sini. Mudah-mudahan siswa-siswa kita bisa berubah ke arah yang lebih baik ke depannya dan akan memajukan bangsa kita ini. Amin, amin ya Rabbal. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Baik Bu Eli, terima kasih atas waktunya. Saya di sini ingin melakukan sedikit wawancara mengenai permasalahan yang dihadapi oleh siswa kita, terutama pada masalah numerasi. Nah, di sini menurut Ibu, mengapa siswa kita itu masih kesulitan dalam mengkonversi angka? Mungkin dalam siswa itu sudah menganggap pelajaran matematika itu sudah tidak sulit. Jadi mereka menganggap pelajaran itu tidak menyenangkan, membosankan. Jadi mereka cenderung malas membahas tentang matematika. Untuk pertanyaan kedua Bu, apa penyebabnya siswa kita ini terutama pada jurusan tata boga ya Bu, belum paham menyusun rencana praktik, terutama pada penyusunan perencanaan pembelian bahan? Itu kenapa kira-kira? Dalam menyusun rencana praktik, kita kan banyak menggunakan perhitungan, kan? Jadi tadi kita lihat anak-anak itu kesulitan dalam perhitungan itu sendiri. Maka dalam menerapkan pembuatan rencana praktik jadi terkendala. Yang terakhir, ingin saya tanyakan, kira-kira menurut Ibu bagaimana solusi yang dapat kita lakukan sebagai guru kognitif untuk meningkatkan kemampuan numerasi siswa, terutama dalam penghitungan rencana praktek? Mungkin dalam kita guru kognitif, mungkin kita ini harus mengulang kembali pelajaran dasar yang belum tadi. Jadi kita harus membimbing anak mungkin secara personal, di mana mereka kesulitannya. Nah, di situ kita bantu mereka cara mengerjakan perhitungan tersebut. Ibu, terima kasih atas waktunya. Mungkin ada dalam yang banyak saya dapatkan. Mudah-mudahan siswa kita kedepannya. Terima kasih Bu.